hijab itu ataupun pakaian itu tidak berguna sama sekali untuk kekerasan seksual. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat datang kembali di channel Betsy. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, gue mohon banget bantuannya untuk subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, gue ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Karena gue punya target di akhir tahun untuk mencapai 100 subscriber. Jadi gue mohon banget untuk dukungan dan bantuannya. Oke, video kali ini gue bakalan membawa topik kekerasan seksual, yang merupakan topik sangat hangat di awal September hingga akhir tahun kali ini. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, peraturan kekerasan seksual. Di awal September itu udah disahkan Permendikbudristek Dikti nomor 30 tahun 2021. Gak tahu benar apa enggak gue nyebutnya. Pokoknya tentang PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Gue udah baca keseluruhan dari peraturan ini, bahwasanya gue sangat setuju banget terkait peraturan ini untuk ditetapkan gitu. Terlebih lagi untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, apalagi lingkungan kampus ya. Kita bisa lihat bahwasanya salah satunya aja kemarin itu kontroversi mengenai tentang zina. Menurut gue kalau misalnya kita lihat di pasal 1 ayat 1, mereka ini mendefinisikan tentang kekerasan seksual, bahwasanya kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan seterusnya. Dilanjutkan oleh pasal 5 dan selanjutnya mengenai tentang mendefinisikan tentang kekerasan seksual dan maksud penetapan dari peraturan ini. Dan gue sangat setuju banget karena ini peraturan ini nih untuk diajukan tentang korban gitu, penaungan tentang korban, bagaimana korban untuk meraih hak-haknya kembali, dan bagaimana korban untuk mencari keadilan seadil-adilnya di ranah hukum, terlebih lagi di ranah pendidikan gitu. Jadi gue setuju banget untuk peraturan ini ditetapkan untuk seluruh kampus gitu. Dan semenjak udah diterapkannya peraturan PPKS ini, udah banyak muncul berbagai kasus tentang kekerasan seksual gitu. Ya kita tahu lah belakangan ini ada mahasiswi yang namanya tidak dipanggil di wisuda karena pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang dialaminya gitu. Lalu ada juga salah satu mahasiswi yang diperkosa oleh polisi, oknum polisi, yang mengakibatkan mahasiswi tersebut bunuh diri gitu. Itu banyak mulai bermunculan ke permukaan kasus-kasus kekerasan seksual yang mendorong korban untuk speak up gitu. Jadi gue setuju banget peraturan ini untuk ditetapkan gitu. Oke, dan satu lagi mungkin tambahan, bahwasanya DPR kita, ini gue ambil dari suara.com, bahwasanya headline dari judulnya Permendikbud PPKS harus jadi pelucut DPR, segera sahkan RUU TPKS. Gue udah baca keseluruhan dari berita ini, dan mau gue kasih tahu ke kalian ataupun yang gue highlight itu, bahwasanya di bagian ini, sementara nasib RUU TPKS tindak pidana kekerasan seksual yang sudah diusulkan sejak 8 tahun lalu itu masih terlunta-lunta. Gue sangat kecewa banget dengan DPR kita, bahwasanya nggak tanggap terkait tentang kasus kekerasan seksual yang dimana menjadi viral di akhir-akhir tahun ini gitu. Itu untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, terkait tentang hijab versus kekerasan seksual. Banyak banget anggapan-anggapan orang ataupun komentar-komentar orang bahwasanya hijab itu ataupun pakaian itu tidak berguna sama sekali untuk kekerasan seksual gitu. Apalagi tidak ada hubungannya tentang kekerasan seksual, dan juga cara berpakaian kita itu nggak berpengaruh. Yang harus diperhatikan itu pikiran kita gitu, cara keseluruhan terkait tentang cara berpakaian kita gitu, hasil kita, bagaimana cara kita mengatur nafsu dan lain sebagainya. Dan menurut gue fine-fine aja sih orang untuk beranggapan kayak gitu. Untuk tanggapan gue sendiri ataupun masukan gue sendiri, emang benar yang paling utama kita harus perbaiki itu adalah pikiran kita sendiri ya. Mau menyebutnya iman, akhlak dan lain sebagainya boleh. Dan yang mau gue rujuk itu ada pada Al-Quran surat An-Nur ayat 30 dengan 31. Menurut gue ini udah menjelaskan batasan-batasan apa yang harus dilakukan laki-laki dan perempuan. Itu An-Nur ayat 30 itu menjelaskan bahwasanya
laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Nah, untuk 31 itu untuk perempuan, untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan juga janganlah menampakkan aurat atau perhiasannya untuk kecuali bla 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 panjang. Dan menurut gua ayat An-Nur ayat 30 dengan 31 ini udah menjelaskan banget bahwasanya kita sebagai umat Islam, sebagai muslim dan muslimah itu harus menjaga pandangan kita dan menjaga kemaluan kita gitu. Jadi itu yang pertama. Di ayat tersebut juga membahas tentang untuk menutup aurat. Artinya sudah suatu kewajiban suatu muslim, dan terlebih lagi terutama untuk muslimah, untuk menutup auratnya gitu. Bukan berarti orang yang memakai jilbab itu orang yang suci, bukan. Muslimah yang memakai jilbab itu adalah sebuah muslimah yang taat, karena sudah merupakan perintah. Sudah terjelas ini bahwasanya perintah sama dengan perintah dalil ayat, perintah untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan puasa itu merupakan perintah. Jadi bagi muslim itu sudah suatu kewajiban karena perintah, dan menunjukkan bahwasanya kita itu taat, ketakwaan kita untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Wajar saja. Bukan berarti kalau misalnya gua sholat ataupun gua puasa, gua itu tidak akan berbuat keji ataupun tidak akan berbuat salah ataupun tidak akan berbuat maksiat di kedepan harinya. Enggak. Gua melaksanakan sholat dan gua melaksanakan puasa dan gua melaksanakan perintah-perintah itu sebagai wujud ketakwaan kita, ketaatan gua terkait agama gua gitu. Jadi itu menurut gua terkait tentang jilbab itu untuk poin yang pertama, yang bagian yang pertama. Untuk poin yang kedua, bahwasanya pakaian ini nih bukan tidak ada gunanya sama sekali. Pakaian ini ada gunanya, yang dimana pakaian ini untuk meningkatkan peluang kita untuk terhindar dari kekerasan seksual gitu. Sama halnya ketika kalian memakai perlengkapan ataupun alat keselamatan di laboratorium gitu, sama SOP, standard operation laboratorium, itu harus dilakukan dan diterapkan gitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan peluang kita agar tidak terjadi kecelakaan di laboratorium, atau apabila terjadi kecelakaan untuk meningkatkan peluang kita lebih terlindungi gitu, ataupun mengecilkan peluang agar kita terdampak dari kecelakaan yang akan terjadi. Itu tujuan dari penggunaan alat dari laboratorium ataupun menaati SOP dari laboratorium, standard operation dan prosedur dari laboratorium itu. Jadi menurut gua pemakaian, cara kita berpakaian, cara kita tata kelola sopan santun dalam berpakaian itu tujuannya untuk meningkatkan peluang kita agar kita tidak terkena dari kekerasan seksual gitu, ataupun tata kembali kata-katanya, atau mengecilkan peluang kita untuk terjadinya kekerasan seksual gitu. Jadi menurut gua kita berpakaian yang bagus, rapi, sopan dan beradab, ditambah dengan perilaku kita yang baik, yang berakhlak, yang benar, itu meningkatkan peluang kita untuk terhindar dari kekerasan seksual ataupun mengecilkan peluang kita untuk terdampak dalam kekerasan seksual. Ya simpelnya, percuma kalau misalnya kita berjilbab tapi kita melakukan maksiat gitu. Kita berjilbab tapi kita masuk ke dalam circle yang dimana banyak sekali terkandung maksiat. Kita bisa pergi ke diskotik lah, kita pergi nongkrong jalan di pinggir-pinggir jalan lah, yang dimana peluang kita untuk terjadi kekerasan seksual itu lebih tinggi. Jadi menurut gua ada kala baiknya kita menjaga perilaku kita, menjaga pandangan kita dan menjaga kemaluan kita. Kita pun juga menjaga perilaku kita dengan menggunakan pakaian yang sopan, santun dan lebih beradab dan lebih tertata. Itu aja poin-poin pertama dan poin-poin kedua yang bakalan gua sampaikan untuk topik kali ini. Oke, sekian itu saja terkait tentang video topik kekerasan seksual kali ini. Bagaimana menurut kalian terkait tentang poin-poin yang telah gue sampaikan? Silahkan kirimkan di kolom komentar. Dan apabila kalian suka video ini, jangan lupa untuk like video ini. Dan gue mohon banget bantuannya untuk subscribe ke channel ini untuk menggapai tujuan gue lah. Oke, sekian itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kebanyakan dan ya, dan.